Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis dan perkembangan materi pembelajaran bahasa Arab MTS kelas 7 semester 2. Pada gambaran umumnya, nama bukunya ini adalah Bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah kelas 7 semester 2. Untuk pengarang tidak ada, dan penerbitnya adalah CPI Indonesia Jaya tahun 2008. Struktur materi pembelajaran bahasa Arab MTS. Penyajian materi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7 semester 2. Pada buku ini, struktur materi pembelajarannya dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum isi buku sebagai berikut. Yang pertama, adanya judul buku, yaitu berjudul bukunya adalah Bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah kelas 7 semester 2 kelas 7 semester 2. Yang kedua, petunjuk belajar tidak kita temukan dalam buku ini. Baik itu petunjuk belajar guru dalam mengajar atau petunjuk bagi siswa dalam belajar. Seharusnya ada petunjuk belajar, baik itu petunjuk belajar guru dalam mengajar atau petunjuk bagi siswa dalam belajar, agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya atau SKKD dalam buku ini sangat relevan dengan kurikulum MTS yang ada, karena langsung mengutip dari Permenak RI nomor 2 tahun 2008. Yang keempat, penyajian materi tidak mengikuti urutan SK dan KD, yaitu dimulai dari materi istima dan latihan-latihannya, materi kalam dan latihan-latihannya, materi qiraah dan latihan-latihannya, dan materi kitabah dan latihan-latihannya. Di mana dalam buku bahasa Arab, penyajian materi dimulai dari materi mufradat dan latihannya, materi istima dan latihannya, materi tarkib dan latihannya, materi kalam dan latihannya, dan materi qiraah dan latihannya, serta materi kitabah dengan latihannya. Kalau menurut kami, penyajian materi yang sesuai ialah mengikuti penyajian yang ada di dalam buku. Alasannya, kalau penyajian itu dimulai dengan materi istima, maka pada materi itu tidak efektif, dikarenakan para siswa tidak bisa menyimak materi tersebut karena tidak adanya yang mereka ketahui tentang itu. Terus yang kelima, adanya penilaian dalam bentuk latihan-latihan. Yang keenam, terdapat daftar kosakata yang terletak di dalam buku. Dan yang ketujuh, terdapat daftar pustaka yang terletak di akhir halaman buku. Setelah itu, yang kedua, urutan materi utama. Urutan materi utama yaitu materi pembelajaran istima, kalam, qiraah, kitabah, dan tarkib. Sedangkan untuk materi mufradat tidak terdapat dalam buku ini. Yang B, gambaran khusus. Kita masuk ke dalam muharrah. Yang pertama, materi istima. A. Urutan penyajian materi. 1. Materi utama yang langsung berupa proses istima yang ditandai dengan guru atau salah satu siswa membacakan sebuah wacana lisan, kemudian seluruh siswa diminta untuk mendengarkan dan menyimak wacana tersebut yang sesuai dengan SKKD. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh perintah latihannya, yang pertama, menjawab pertanyaan seputar wacana tersebut. Seharusnya latihan yang pertama pada materi istima yaitu mendengarkan sambil mengisi titik-titik. Yang latihannya yaitu menanyakan seputar identitas temannya. Yang B, prinsip penyajian materi istima. Relevansi. Menurut kami materi dalam istima ini adalah relevansi, karena dalam materi istima ini kami rasa sudah relevan dengan apa yang telah ditetapkan dalam buku panduan. Yang kedua, pemantapan. Dalam materi istima ini kami rasa sudah relevan dengan SKKD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan atau memantapkan kemampuan menyimak itu, yaitu membedakan antara suara dan memahami dari apa yang didengar. Yang ketiga, jelas dan tidak menarik. Materi ini hanya memiliki kejelasan, yaitu jelas dalam penulisan huruf-huruf serta jelas dalam perintah latihan, akan tetapi tidak menarik dalam segi tampilan dan juga tidak ada gambar-gambar yang mendukung. Baik, yang keempat, tidak variasi. Kami rasa latihan-latihan yang ada pada materi istima ini tidak bervariasi.
karena hanya mempunyai 2 macam bentuk latihan dalam satu bab atau judul. Seharusnya latihannya lebih dari 2 agar bisa melatih siswa untuk terbiasa dalam merespon gagasan yang terdapat pada wacana yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu muharrar kalam. A. Urutan penyajian materi. Yang pertama, materi utama. Pada tiap judul materi kalam dalam buku ini terdapat percakapan atau hiwar yang berlangsung antara laki-laki dengan laki-laki, serta bisa juga antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, latihannya. Contoh perintah latihannya: yang pertama, menjawab pertanyaan yang sesuai dengan hiwar yang ada. Yang kedua, mengisi titik-titik dengan jawaban yang sesuai dan melengkapi syakalnya atau harokatnya. Yang ketiga, menyebutkan kata yang maknanya jauh berbeda dengan 3 kata lainnya. Dan yang keempat, menemukan kesalahan pada kalimat itu, menuliskan yang benar. Yang B, prinsip penyajian materi. Penyajian materi kalam yaitu yang pertama, relevansi. Dalam buku ini, semua materi kalam mempunyai hubungan atau relevansi antara tema dengan struktur kalimat yang terdapat dalam materi istima yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, komunikatif. Dalam buku ini, kalam disajikan sudah komunikatif karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang berarti hiwar di sini sudah memenuhi syarat komunikatif. Baik, yang ketiga, fungsional. Pada keseluruhan materi kalam, siswa dapat menjadikannya sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari, yang berarti memenuhi syarat prinsip fungsional dalam pengembangan materi kalam. Yang keempat, jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi kalam yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja tidak didukung oleh gambar-gambar yang menarik. Seharusnya dari segi tampilan harus menarik agar bisa menarik minat siswa dalam belajar. Seperti halnya gambar-gambar yang berwarna atau kertasnya harus berkualitas dengan harga yang harus terjangkau. Terus yang kelima, variasi. Menurut kami di dalam keseluruhan materi kalam ini terdapat variasi dari segi bentuk kata, yaitu adanya variasi dari isim, fi'il, dan huruf. Juga terdapat variasi dalam latihan-latihan karena memiliki 3 atau lebih macam variasi latihan. Yang ketiga yaitu materi qiraah. Yang A, urutan penyajian materi. Yang pertama, materi utama, yaitu tiap-tiap materi qiraah pada semester ini berisikan teks bacaan yang memuat struktur kata atau kalimat yang diprogramkan dalam SK atau KD. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu A, menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan teks. B, mengisi titik-titik dengan jawaban yang sesuai. Yang B, menyusun kalimat yang sempurna dari kata-kata yang sudah ditentukan. Prinsip penyajian materi qiraah. 1. Relevansi. Keseluruhan materi qiraah pada semester ini sangat relevan terhadap materi istima dan kalam yang telah dipelajari sebelumnya. Terus melengkapi keseluruhan materi qiraah yang dipelajari mampu melengkapi pembahasan pada materi-materi sebelumnya. Yang ketiga, pemantapan. Diadakannya materi qiraah bertujuan untuk memantapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya. Karena di dalam materi qiraah ini mufradat, istima, tarkib, dan kalam sudah tercakup di dalamnya. Yang keempat, jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi qiraah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja memiliki kekurangan dalam segi pewarnaan dan gambar-gambar yang kurang menarik. Seharusnya dari segi tampilan harus menarik agar bisa menarik minat siswa dalam belajar, seperti adanya gambar-gambar yang berwarna, kertasnya harus berkualitas, dan harganya harus terjangkau. Yang kelima, variasi. Dalam keseluruhan materi qiraah pada satu semester ini sudah bervariasi, karena pada materi qiraah ini memiliki 3 macam latihan. Yang keempat, materi kitabah. Urutan penyajian materi. Yang pertama, materi utama. Keseluruhan materi di dalam buku ini berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurnaan dari 3 materi sebelumnya, yaitu istima, kalam, dan qiraah.
melalui kegiatan menulis kata, kalimat, atau paragraf dalam bahasa Arab dengan disertai qaidatul nahwiyah atau sorfiyah tarkib, serta contohnya tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu 1. Membuat kata menjadi kalimat sempurna yang sudah ditentukan. Yang kedua, memberi harokat yang sesuai pada kalimat-kalimat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, mengurutkan kata-kata yang telah ditentukan menjadi susunan kalimat yang sempurna. Yang keempat, menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Prinsip penyajian materi kitabah. 1. Relevansi. Keseluruhan materi kitabah pada semester ini sangat relevan terhadap materi istima, tarkib, hiwar, dan qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemantapan. Disusunnya materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah ia pelajari dalam 4 materi sebelumnya lewat pemahaman dan tulisan. Yang ketiga, jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi kitabah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti. Hanya saja memiliki kekurangan dalam segi pewarnaan, tidak ada gambar. Seharusnya dari segi tampilan harus menarik agar bisa menarik minat siswa dalam belajar, seperti adanya gambar-gambar berwarna, kertasnya harus berkualitas, dan harganya harus terjangkau. Yang keempat, variasi. Menurut kami, latihan-latihan dalam buku ini untuk materi kitabah sudah variatif, karena tiap-tiap judul memiliki lebih dari 3 macam bentuk latihan. Rangkuman analisis buku, yaitu kekurangannya, tidak ada petunjuk belajar bagi guru maupun bagi siswa. Kurang variatif dalam hal penyajian latihan. Tidak adanya terjemah latihan baik dalam bentuk footnote atau di dalam daftar kosakata. Tidak adanya terjemahan latihan baik dalam footnote. Kurang menarik dari segi pewarnaan gambar, kertas, dan cover. Kelebihannya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku, materi tersusun secara sistematis. Keseluruhan materinya disajikan dalam bahasa Arab. Daftar kosakata memuat 2 jenis bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Di sini pengembangannya seharusnya ada petunjuk belajar agar memudahkan anak dalam proses belajar. Sebaiknya dalam penyajian latihan-latihan harus lebih variatif agar lebih merespon gagasan. Alangkah baiknya terhadap terjemah dalam latihan footnote. Alangkah baiknya terdapat terjemah dalam latihan footnote daftar kosakata agar memudahkan siswa dalam memahaminya. Harusnya dalam segi warna, pilih warna-warna yang cerah. Dalam segi gambar, pilih yang menarik dan sesuai dengan materi. Dalam segi kertas, harusnya lebih tebal agar tidak mudah sobek. Dan dalam segi cover, harus bisa lebih menarik agar siswa bisa giat dalam belajar. Baiklah, inilah kesimpulan, inilah hasil analisis buku KTSP kelas 7 semester 2. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan tentang analisis buku KIKD tahun 2013. Selanjutnya kita akan membahas KIKD, analisis dan perkembangan KIKD materi pembelajaran bahasa Arab MTS kelas 7 semester 2. Gambaran umumnya, pertama gambaran umum, nama buku bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah MTS kelas 7 semester 2. Penerbitnya Udo Brother tahun 2013. Pertama, struktur materi pembelajaran bahasa Arab MTS. Penyajian materi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 7 pada buku ini dari struktur materi pembelajaran dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum isi buku sebagai berikut. Pertama, adanya judul buku yaitu Bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah MTS kelas 7 semester 2. Yang B, petunjuk belajar tidak kita temukan dalam buku ini, baik itu petunjuk belajar guru dalam mengajar atau petunjuk siswa dalam belajar. Yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar.
dalam buku ini sudah mencakup dengan kurikulum MTS yang ada karena langsung mengutip dari Permenak RI nomor 2 tahun 2008. Tetapi terdapat perbedaan pada tarkibnya. Selanjutnya D, penyajian materi sesuai dengan urutan KIKD, yaitu dimulai dari materi istima dan latihan-latihannya, materi kalam dan latihan-latihannya, kemudian materi qiraah dengan latihan-latihannya, dan materi kitabah dengan latihan-latihannya. Pada buku ini menyajikan materi dimulai dengan materi mufradat dengan latihan-latihannya, kemudian materi istima dengan latihan-latihannya, kemudian materi qiraah dengan latihan-latihannya, dan kemudian materi kitabah dengan latihan-latihannya. Materi tarkib dengan latihan-latihannya. Selanjutnya adanya penilaian dalam bentuk latihan. Kemudian terdapat daftar kosakata yang terletak di awal buku. Kemudian juga tidak terdapat daftar pusaka di akhir buku tersebut. Selanjutnya urutan materi utama. Urutan penyajian materi dalam buku ini tidak sesuai dengan KIKD yang kita gunakan. Dalam buku ini urutan penyajian materinya yaitu pertama istima, yang kedua materi pembelajaran kalam, yang ketiga materi pembelajaran qiraah, yang keempat materi pembelajaran kitabah. Sedangkan untuk materi mufradat dan tarkib tidak terdapat dalam materi inti. Kemudian kita akan membahas menganalisis materi istima, di mana yang pertama adalah urutan penyajian materi. Materi utama yang langsung berupa proses istima yang ditandai dengan guru membacakan mufradat, kemudian siswa disuruh mendengarkan dan menentukan dengan baik dan benar, kemudian dihafalkan kepada siswa yang sesuai dengan KIKD dan latihan-latihannya. Contoh perintah latihan yaitu 1. Memperagakan percakapan yang sesuai dengan wacana yang telah ditentukan dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Yang kedua, melengkapi kalimat-kalimat yang rempang yang telah ditentukan sesuai dengan teks percakapan tersebut. Yang B, prinsip penyajian materi istima. Nah, yang pertama, tidak relevansi dalam materi istima ini kami rasa tidak relevan dengan apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Yang kedua, pemantapan dan dalam materi istima ini kami rasa sudah relevan dengan KIKD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan atau menetapkan kemampuan menyimak, yaitu membedakan suara dan memahami dari apa yang didengar. Yang ketiga, jelas tapi tidak menarik. Materi ini hanya memiliki kejelasan, yaitu jelas pada penulisan huruf-huruf serta jelas dalam perintahan latihan-latihan, tetapi tidak menarik dari segi tampilan, dan juga tidak ada gambar yang mendukung. Selanjutnya, tidak variasi. Kami rasa latihan-latihan yang ada pada materi istima ini tidak bervariasi karena hanya ada 2 macam latihan saja, harusnya tampilkan latihan lebih daripada 2 macam. Selanjutnya kita membahas menganalisis materi kalam. Pertama yaitu urutan penyajian materi. 1. Materi utama, pada siswa disuruh membaca sebuah wacana yang telah ditentukan. Dan kedua, latihan-latihan. Contoh perintah latihan. Pertama, menjawab pertanyaan sesuai dengan wacana yang telah ditentukan. Yang kedua, siswa disuruh mengisi kolom tentang identitas diri. Selanjutnya yaitu prinsip penyajian materi kalam. Pertama,
Relevansi. Dalam buku ini sesuai materi kalam mempunyai hubungan atau relevansi antara tema, struktur, kalimat yang terdapat dalam materi istima yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua, komunikatif. Dalam buku ini komunikatif dalam buku ini di kalam yang disajikan sudah komunikatif karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari yang telah hiwar di sini sudah memenuhi syarat komunikatif. Yang ketiga, fungsional. Dalam keseluruhan materi kalam yang ada, siswa dapat menjadikan sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari yang berarti memenuhi syarat prinsip fungsional dalam pengembangan kalam. Dan keempat, jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi kalam yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja tidak didukung oleh gambar-gambar yang tidak menarik. Terakhir, tidak variasi. Kami rasa latihan-latihan yang ada pada materi kalam ini tidak bervariasi karena hanya ada 2 macam latihan saja. Seharusnya tampilkan latihan yang lebih daripada itu. Baik, di sini kita akan lanjut di bagian KIKD yang B, gambaran khusus, yaitu yang ketiga, materi qiraah. Materi qiraah yang A, urutan penyajian materi. Materi utama disuruh membaca dan mempraktekkan sebuah percakapan yang telah ditentukan. Seharusnya pada materi qiraah ini berupa wacana tertulis, bukan sebuah percakapan, karena tidak sesuai dengan KIKD yang ada. Kedua, latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu yang A, menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan teks. Yang B, mencermati gambar-gambar yang telah ditentukan, kemudian mengisi titik-titik tersebut sesuai gambar profesi masing-masing. Yang B, prinsip penyajian materi qiraah. Yang pertama, relevansi. Keseluruhan materi qiraah pada semester ini sangat relevan terhadap materi istima dan kalam yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, tidak melengkapi. Keseluruhan materi qiraah yang dipelajari tidak melengkapi pembahasan pada materi-materi sebelumnya. Yang ketiga, pemantapan. Diadakannya materi qiraah bertujuan untuk menetapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya. Karena di dalam materi qiraah ini mufradat, istima', tarkib, dan kalam sudah tercakup di dalamnya. Yang keempat, jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi qiraah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja memiliki kekurangan dalam segi pewarnaan dan gambar-gambar yang kurang menarik. Yang kelima, tidak variasi. Kami rasa latihan-latihan yang ada pada materi qiraah ini tidak bervariasi karena hanya ada 2 macam latihan saja. Harusnya tampilkan latihan lebih dari 2 macam latihan. Yang keempat, materi kitabah. Yang A, urutan penyajian materi. Pertama, materi utama. Keseluruhan materi di dalam buku ini berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurnaan dari 3 materi sebelumnya, atau istima', kalam, dan qiraah, melalui kegiatan menulis kata, kalimat, atau paragraf dalam bahasa Arab dengan sertai kaidah nahwiyah atau sarfiyah atau tarkib serta contohnya tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Kedua, latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu yang A, menulis bilangan dari angka-angka dengan bahasa Arab. Yang B, menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia yang ada ke bahasa Arab. Yang C, mengisi kalimat yang kosong. D, latihan umum yang memuat. Yang E, latihan umum. Yang B, prinsip penyajian materi kitabah. Yang pertama, relevansi. Keseluruhan materi kitabah pada semester ini sangat relevan terhadap materi istima', tarkib, hiwar, dan qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemantapan. Disusunnya materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah ia pelajari dalam 4 materi sebelumnya lewat pemahaman dan tulisan. Yang ketiga, jelas dan tidak menarik.
Keseluruhan materi kitabah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja memiliki kekurangan dalam segi pewarnaan dan tidak ada gambar-gambar. Yang keempat, menurut kami latihan-latihan dalam buku ini untuk materi kitabah sudah variatif karena tiap-tiap judul memiliki lebih dari 5 macam bentuk latihan. Habis itu kesimpulan dari analisis di sini ada pun kekurangan dan kelebihan. Kekurangan, tidak ada petunjuk belajar bagi guru maupun bagi siswa. Ada beberapa materi tidak sesuai dengan maharah yang ditentukan. Tidak ada terjemah latihan baik dalam bentuk footnote atau di dalam daftar kosakata. Tidak terdaftar daftar pustaka di akhir buku. Kurang menarik dari segi pewarnaan, gambar, kertas, dan cover. Sangat sedikit mencantumkan latihan-latihan. Kelebihannya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku, daftar kosakata memuat 2 jenis bahasa, yaitu Arab dan Indonesia. Keseluruhan materinya disajikan dalam bahasa Arab. Daftar kosakata memuat 2 jenis bahasa, Arab dan Indonesia. Seharusnya, di sini perkembangannya, yaitu seharusnya memiliki petunjuk belajar baik bagi siswa maupun guru. Dari segi materi harus sesuai dengan maharah agar pembelajaran materi pada setiap maharah berjalan dengan efektif dalam buku agar siswa dapat lebih memahami isi dalam buku. Ataupun maksudnya ada daftar pustaka. Harus ada daftar pustaka karena agar memudahkan seorang guru mengetahui dari mana asal sumber isi-isi buku yang ada di dalamnya tersebut. Dalam segi pewarnaan, gambar, cover harus dibuat semenarik mungkin dan kertas harus berkualitas serta harga terjangkau. Sekian penyampaian makalah kami hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.